Si pembenci kamu akan jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa secara resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, nggak apa aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Oke. Si pembenci kamu akan jatuh sakit. Fokus konsentrasi ya, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang, teman-teman. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, ya, membenci kehidupan kamu. Jadi mungkin orang ini selalu dan paling membenci kehidupan kamu, teman-teman. Sering membenci kehidupan kamu. Apapun yang kamu lakukan. Baik hal-hal yang baik, ya, hal-hal baik yang kamu lakukan juga dia benci. Apalagi hal-hal buruk yang kamu lakukan tentu. Di situ pastinya akan semakin membuat dia itu seolah-olah itu murka gitu loh teman-teman. Ya, nggak senang banget terhadap segala hal yang kamu lakukan, kamu miliki, kamu dapatkan. Ya, itu orang-orang yang sebenarnya benci terhadap kehidupan kamu. Nggak senang terhadap kebahagiaan kamu. Ya, tetapi ketika kehidupan kamu susah menderita, ya dia senang lah ya, seperti itu. Nah, mengenai tentang orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ya, mungkin memang sudah takdirnya. Itu adalah salah satu bentuk ujian yang harus kamu lewati juga ya. Dan di mana-mana pasti ada ya teman-teman orang-orang yang membenci. Nah, oke, tetapi yang akan kamu lihat di sini adalah teman-teman tentang bagaimana energi orang yang benci terhadap kehidupan kamu, ya, tentang bagaimana kehidupan seseorang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, dia bakal jatuh sakit dalam waktu dekat. Ya, dia bakal jatuh sakit dalam waktu dekat ini, teman-teman. Terlihat masalah kehidupan yang sebenarnya dihadapi itu sudah cukup banyak banget loh. Oke, masalah kehidupannya sudah cukup banyak. Ya, dan bahkan apa ya? Dia sering mencari-cari masalah gitu lah. Ya contohnya dengan kamu lah. Ya, dia suka mengusik, mengganggu teman-teman. Jadi apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan dia ini? Ya ini sebuah bentuk karma lah kalau aku katakan. Ya, karma atas apa ya? Tentu atas perbuatan yang selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu dong, teman-teman. Oke. Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya Ace of Pentacles. Kartu koin ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan tentang bagaimana ketika jatuhnya, ya, ketika sakitnya seseorang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ternyata melihat kesuksesan kamu nih. Dia memikirkan kesuksesan kamu. Ya. Keberhasilan kamu dia pikirkan. Dia sibuki, teman-teman. Ya mungkin saking bencinya dia, ketika kamu sukses berhasil, iya dia memfitnah kamu gitu. Ya, kamu kaya, berhasil, sukses, ya dari cara-cara yang nggak benar, ya dari cara-cara yang nggak halal. Nah itulah yang mungkin selalu dia lakukan teman-teman. Dan ternyata apa? Karena saking sibuknya dengan kehidupan orang lain teman-teman, itu membuat dia apa ya? Membuat pikiran dia menjadi kacau dan apa ya? Pasti bakal jatuh sakit. Ya, jadi ini sesuatu hal yang aku rasa cukup wajar dan biasa loh teman-teman melihat kesuksesan keberhasilan orang lain. Ya, tapi yang paling terpenting adalah ya kalau aku katakan sih orang-orang yang membenci nggak perlu harus kamu tanggapin banget ya teman-teman. Kamu nggak usah terlalu sibuk
juga dengan urusan mereka gitu. Karena ketika kamu semakin sukses, ketika kamu semakin berhasil, maka sebenarnya disitulah mereka bakal semakin hancur kehidupannya, teman-teman. Oke, nah kemudian aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, teman-teman. Ya, jadi apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang membenci kamu? Bisa jadi banyak orang yang membenci kehidupan kamu dan satu demi satu mereka bakal hancur. Satu demi satu mereka bakal jatuh sakit dan satu demi satu mereka bakal apa? Mohon maaf teman-teman, death berarti sebuah kematian. Ya. Nah, kalau berbicara masalah kematian bisa jadi ini orang sudah terlalu jahat banget terhadap kehidupan kamu, ya. Sudah banyak hal-hal buruk yang selalu dilakukan terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, dan bahkan mungkin juga terhadap kehidupan orang lain, ya. Itulah orang-orang ciri-ciri orang yang selalu membenci. Apalagi ketika kehidupan kamu tuh benar-benar bangkit, ketika kehidupan kamu tuh sukses besar, ya. Di sini aku melihat memang ada sebuah keadilan, kemenangan, teman-teman. Ya, dan sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar berubah 180 derajat. Oke, itu tadi ya, kamu akan semakin lebih kaya, semakin lebih sukses, dan mereka tuh seolah-olah memang nggak terima, ya, dengan segala pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan kamu selalu membuat sebuah propaganda nih. Padahal ketika mungkin dia selalu membuat propaganda, selalu memfitnah, mengadu domba, itu bakal sebenarnya selalu kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Ya orang mungkin lebih percaya terhadap kamu daripada terhadap ucapan busuknya, teman-teman. Ya, selama ini kamu tidak pernah kok melakukan hal-hal yang buruk kalau dilihat. Kamu selalu apa ya? Suka melakukan hal-hal yang baik, ya suka membantu, menolong orang lain, mungkin kamu rajin bersedekah, teman-teman. Ya. Jadi dari sini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana sikap kamu, ya. Itu yang menentukan bagaimana pandangan orang lain terhadap kehidupan kamu. Nah, kalau dikatakan yang membenci ya selalu ada ya, teman-teman. Ya, tetapi memang kan tidak semua, ya. Mau dimanapun, di dalam circle pekerjaan, di dalam circle usaha dunia usaha, bisnis, di dalam keluarga, bertetangga, berteman, teman-teman. Ya dan bahkan banyak yang bermanipulatif kalau aku lihat di sini. Bermanipulatif di sini adalah terlihat baik ya di depan kamu, tetapi di belakang kamu sebenarnya mereka membenci, nggak suka banget, teman-teman. Ya, jadi jangan kamu anggap kesuksesan yang kamu dapatkan itu, teman-teman, adalah kebahagiaan untuk orang-orang terdekat kamu. Tidak semua seperti itu, teman-teman, ya. Dan bahkan itu tadi yang aku katakan, bahwasanya orang-orang yang bermanipulatif, yang terlihat senang, terlihat suka dengan pencapaian kamu, nyatanya mereka tidak suka dengan apa yang mungkin kamu tunjukkan kepada mereka. Jadi kuncinya adalah jangan pernah menunjukkan kesuksesanmu terhadap siapapun, terkecuali terhadap siapa, mungkin orang tua, ya, agar mungkin orang tua kamu bangga dan memberi mereka gitu, ya. Kemudian terhadap keluarga, oke, itu teman-teman, ya. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya ini ada Queen of Cups, ada Ratu Cangkir. Sebagai energi penutup, teman-teman, ya, Ratu Cangkir, semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu akan semakin meningkat. Nah, itu yang aku maksud, bahwasanya jangan pernah untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu tadi, membenci ya, teman-teman. Kenapa? Orang yang membenci pasti bakal terkena karmanya. Ya, orang yang berbuat zalim dan jahat pasti bakal menuai karmanya, teman-teman. Termasuk kamu akan melihat dia bakal jatuh sakit dan bahkan lumpuh. Oke? Mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.